Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita. Saya sangat percaya bahwa kita semua hari ini dipenuhi oleh sukacita yang luar biasa. Oleh karena momen yang begitu indah, begitu powerful, kita bisa nikmati, kita bisa mengikutinya, yaitu momen kita merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang bagi saya sangat sulit, situasi yang tidak baik buat saya, situasi yang berat, tetapi kita masih diizinkan Tuhan untuk dapat beribadah, merayakan dan memperingati kematian Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ingin sekali baca ayat 30. Bapak Ibu perhatikan ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema kita hari ini adalah menang atas intimidasi. Menang atas intimidasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, beberapa hari lalu, tepatnya hari Minggu lalu, kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, yaitu bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua orang. Mereka adalah pasangan suami istri yang berusaha untuk menerobos masuk ke dalam lingkungan gereja untuk meledakkan bom yang sudah terpasang pada tubuhnya. Tetapi syukur kepada Tuhan karena itu dihalangi, dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan ada di sana sehingga bom itu meledak di luar lingkungan atau di luar pelataran dari gereja katedral. Walaupun ada korban, tetapi yang harusnya banyak yang meninggal, banyak yang mati, tapi cuma ada beberapa yang luka, dan sang teroris atau satu pasangan itu mereka mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada tanggal 31 Maret, satu kejadian yang hampir serupa. Seorang mahasiswi yang sudah drop out, dia masuk ke Mabes, markas besar polisi di Jakarta. Dia menerobos dengan tujuan ingin melakukan sesuatu di sana. Dan ketika dia masuk, lalu dia mengeluarkan
pistol yang sudah dia persiapkan dan kemudian menembak polisi yang ada di sana. Dan dengan cepat polisi kemudian menembak mati mahasiswa ini. Kedua peristiwa ini, saudara, ini adalah sebuah tindakan terorisme yang memberikan rasa takut kepada kita. Dan peristiwa ini bisa mengintimidasi kehidupan kita. Saudara, pandemi COVID belum selesai. Dampak dari pandemi COVID juga belum selesai. Kita masih merasakan betapa sulitnya hidup ini. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah studi, masalah pekerjaan. Itu belum selesai, saudara. Kita masih diperhadapkan dengan dampak dari pandemi COVID ini. Lalu ditambah lagi dengan bom bunuh diri dan tindakan-tindakan anarkis, terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membunuh sesama manusia. Saudara, situasi-situasi yang ada di sekeliling kita itu mengintimidasi kita. Dan saya percaya bahwa saat ini juga mungkin ada intimidasi-intimidasi tertentu yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Pola intimidasi yang harus kita ketahui ialah sesuatu yang berusaha untuk menakut-nakuti kita. Satu keadaan yang dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti kita. Memberikan kepada kita perasaan tidak tenang. Memberikan kepada kita perasaan yang tidak konsisten. Dan pada akhirnya, saudara, intimidasi-intimidasi itu membuat kita tidak fokus lagi pada apa yang harus kita lakukan. Intimidasi yang datang dalam hidup kita ingin agar kita berhenti untuk melangkah maju. Tujuan intimidasi dalam kehidupan kita ialah supaya kita kehilangan iman. Kita kehilangan pengharapan. Kita pada akhirnya menyerah dengan hidup ini dan kita berkata, ya sudah, hidup ini seperti ini. Kalau susah, ya susah. Kalau kondisi keadaan seperti ini, ya sudah, kondisi keadaan seperti ini. Kita seperti menerima semuanya itu. Dan pada akhirnya, saudara, kita tidak melangkah maju. Kita tidak fokus lagi pada apa yang Tuhan inginkan buat kita. Kita tidak sadar siapa kita. Posisi kita di hadapan Tuhan. Dan saudara, banyak anak-anak Tuhan hari ini sedang berada dalam lingkaran intimidasi. Mendengarkan suara-suara yang mendakwa, yang menuduh, yang menghakimi. Bahkan menyatakan bahwa kita tidak berharga, kita tidak bernilai. Kita orang yang miskin, kita orang yang sulit, kita gagal. Mungkin realitanya iya, saudara-saudara sedang gagal. Realitanya mungkin iya, saudara sedang mengalami kesulitan. Realita iya, perusahaan saudara sedang dihantam badai. Realita iya, memang saudara sedang sulit dalam ekonomi. Tetapi saudara, mimpi Tuhan atas saudara belum berakhir. Janji Tuhan kepada saudara tidak pernah berubah. Itu sebabnya melalui momentum kematian Yesus Kristus, saya ingin membawa kita supaya kita menang atas setiap intimidasi dalam hidup kita. Ada amin. Saya ingin kita terlepas dari setiap intimidasi.
Dan bukan hanya terlepas, tetapi kita mengenal intimidasi-intimidasi dalam hidup kita. Dan kita beranjak untuk maju, mengalahkan setiap intimidasi-intimidasi dalam hidup kita. Kita berjalan dalam rencana Allah. Kita fokus pada pekerjaan Tuhan. Kita fokus pada apa yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa intimidasi itu tidak berkuasa atas hidup kita. Ada amin. Jangan biarkan intimidasi itu menguasai hidupmu hari ini. Nah, saudara, intimidasi yang terbesar yang terjadi dalam hidup kita sepanjang sejarah manusia adalah intimidasi dosa. Iblis berusaha mengingatkan kita akan kegagalan kita, dosa kita pada masa lalu. Iblis berusaha untuk membuka arsip-arsip lama kita yang sudah kita lupakan, yang sudah kita buang. Bahkan saudara, kita sudah tidak ingat lagi, tapi iblis adalah bapa pendusta dan bapa pendakwa. Dia berusaha untuk mengingatkan kita kan file-file lama kita, dan dia berkata bahwa engkau ingat, engkau pernah gagal di sini. Dan kalau engkau maju, engkau pasti gagal. Engkau ingat, engkau adalah orang berdosa. Dan Tuhan tidak pernah mendengar orang berdosa. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang terkurung dengan intimidasi itu. Tetapi melalui perenungan hari ini, saya berdoa agar di tengah-tengah intimidasi hari-hari ini yang begitu kuat mengelilingi kita, kita menjadi pemenang. Ada amin. Saya percaya saudara pemenang. Mari katakan, saya pemenang. Haleluya. Nah saudara, satu alasan yang saya mau bukakan buat saudara, bahwa saudara bisa menang atas setiap intimidasi iblis itu. Intimidasi situasi, intimidasi kesulitan, kekurangan, apapun itu. Saudara perhatikan ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Saudara, dua kata yang powerful yang saya mau seringkan buat saudara hari ini. Saya membagikan buat saudara. Ini berkat yang luar biasa dari perayaan Jumat Agung ini, yaitu sudah selesai. Saudara, kata sudah selesai dalam bahasa Inggris itu it is finished. Tetapi di dalam bahasa Yunani hanya satu kata, yaitu tetelestai. Tetelestai. Nah saudara, ketika Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, sebelum dia mengembalikan nyawanya kepada Bapanya, jadi saudara, maut tidak merebut nyawa Yesus. Kematian tidak mampu mengambil nyawa Yesus kalau bukan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Biasanya orang mati saudara, kadang-kadang dia tidak mau mati, tetapi dia pasti mati. Tanpa dia serahkan pun mati saudara. Tapi beda dengan Yesus. Saudara, saya pernah saksikan ada seorang yang sudah di ujung ambang kematian dan dia akan masuk ke dalam kekekalan saudara. Dan saudara, memang hidupnya pada masa lampau jahat. Saudara, orang yang mau mati tidak di dalam Tuhan, yang datang jemput itu bukan malaikat Tuhan, saudara. Bukan yang malaikat datang yang jubah putih, atau bukan Yesus yang datang. Tapi saudara, itu yang datang malaikat maut. Dan dia melihat yang datang menjemput dia malaikat maut. Dan dia berkata, aku tidak mau mati, aku belum mau mati, aku takut mati. Tetapi akhirnya mati juga saudara. Jadi saudara, mati hidup kita ditentukan Tuhan. Ada amin. Tetapi beda dengan Yesus.
Yesus tidak akan mati sekalipun dia tergantung selama-lamanya di kayu salib. Tapi untuk apa juga, saudara? Dia tidak akan mati. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dan sebelum dia melakukan itu, dia katakan, tetelestai. Sudah selesai. Nah, saudara, apa makna kata tetelestai ini? Saya ingin saudara kita tangkap ini. Agar perjalanan hidup kita yang dikelilingi oleh setiap intimidasi yang datang dalam pikiran kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pemimpin kita, melalui saudara kita, melalui tetangga kita, atau melalui apa saja. Hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara tahu makna tetelestai, saya percaya saudara akan menjadi pemenang atas intimidasi dalam hidup saudara. Ada amin. Haleluya. Saudara, yang pertama, tetelestai berarti suatu ungkapan yang Yesus katakan di kayu salib bahwa telah digenapi. Ungkapan pertama dari tetelestai ialah segala sesuatu yang telah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama sampai kepada akhir perjanjian lama. Bahkan pada masa Yesus, Yesus katakan tetelestai, artinya hidupnya telah menggenapi semua nubuatan itu. Itu berarti bahwa setiap firman yang saudara pegang hari ini, tidak ada satupun yang gugur yang tidak Tuhan genapi dalam hidup saudara. Ada amin. Yang kedua, apa arti tetelestai, saudara? Tetelestai berarti bahwa segala sesuatu yang menyangkut korban telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak butuh korban lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Membawa domba, membawa burung, membawa binatang untuk dipersembahkan. Ketika Yesus tergantung di salib, dia katakan, Bapa, cukup diriku untuk menyempurnakan semua korban-korban itu. Sehingga setiap kali kita datang kepada Tuhan, Yesus ada di dalam diri kita. Maka yang dilihat Bapa ialah korban yang ada di dalam dirimu, yaitu Yesus. Korban yang sempurna. Sehingga Yesus menerima saudara tanpa syarat. Karena dia melihat Yesus yang telah berkorban buat saudara. Yang kedua, yaitu dia menerima saudara tanpa syarat. Saya dan saudara diterima oleh Bapa tanpa syarat karena korbannya Yesus yang sempurna. Kalau hari ini manusia tidak terima saudara, Yesus terima saudara. Ada amin. Yang ketiga, saudara, apa arti tetelestai? Yang ketiga, artinya bahwa status kita telah diubahkan Tuhan. Ketika Yesus berkata tetelestai, dia ingin berkata kepada kita bahwa perseteruan antara manusia dengan Allah telah selesai. Dia telah mendamaikan Allah dengan manusia. Dia telah berdiri di tengah antara Allah dan manusia. Dia menjembatani kita sehingga kita boleh datang kepada Allah. Kita boleh datang kepada Bapa. Artinya saudaraku, bahwa status kita yang berdosa, kita yang dulunya jauh dari Tuhan, kita yang dulunya jahat, saudara, hidup kita diubahkan. Status kita bukan orang berdosa, status kita orang benar. Status kita adalah anak, status kita adalah sahabat Tuhan, status kita adalah mempelainya Kristus. Status saudara bernilai di hadapan Tuhan. Ada amin. Kemudian saudara, yang keempat, ini dia. Ketika Yesus berkata tetelestai, dia sedang memproklamirkan begini, bahwa tidak ada satu kuasa pun yang mampu merebut kita dari tangannya. Sekalipun itu dosa, sekalipun itu kuasa kegelapan, ketika dia berkata it is finished, tetelestai, maka saat itu juga
dia menyatakan bahwa dosa telah dipatahkan, kuasa iblis telah dihancurkan, dan dia memberikan otoritas kepada kita sebagai anak-anaknya. Haleluya saudara. Otoritas Tuhan telah ada dalam hidup kita. Ada amin. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, ketika dia berkata tetelestai, maka dia sedang memproklamirkan begini. Kalau engkau punya masa depanmu buruk, masa lalumu buruk, kalau hari-hari ini engkau menjalani masa yang berat, maka dia berkata, sudah selesai. Masa depanmu dijamin, masa depan penuh harapan, masa depan penuh dengan kebahagiaan. Jalanmu yang sulit itulah proses. Tuhan menjamin janjinya kepada diri saudara bahwa saudara akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Saudara, inilah makna tetelestai. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara sebagai anak Tuhan? Ketika saudara sudah tahu bahwa Yesus katakan sudah selesai, janjinya digenapi, dia terima saudara tanpa syarat, status saudara diubahkan, dia memberikan otoritas kepada saudara sebagai anak Tuhan, dia memberikan jaminan dalam hidup saudara. Apa yang saudara harus lakukan hari ini? Yang pertama saudara, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita percaya, tidak ada jalan lain. Kalau intimidasi datang dalam hidup saudara, dia ingin agar saudara kehilangan iman saudara. Dia ingin agar saudara berpikir bahwa saudara tidak sanggup, saudara tidak mampu. Dia ingin saudara melihat bahwa diri saudara kecil. Dia ingin memberikan kepada saudara ketakutan, sehingga saudara melihat bahwa diri saudara tidak berarti apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah bahwa pengorbanan Yesus telah mengubah hidup saudara. Pengorbanan Yesus telah mengubah keadaan saudara. Pengorbanan Yesus telah mengubah masa depan saudara. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Mungkin hari ini imanmu telah goyah. Mungkin hari ini engkau telah berkata, di mana Tuhan? Mungkin hari ini engkau sedang menangis. Engkau sedang berteriak di dalam rohmu, di dalam jiwamu. Bahkan engkau tidak tahu lagi berdoa. Engkau tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Dan engkau berkata, Tuhan, kapan ini berakhir? Saudara, situasi sulit akan terus menghampiri kita. Situasi yang berat akan terus ada di sekeliling kita. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, dengar baik. Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan engkau menyerahkan dirimu, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa iman yang timbul dari hatimu akan mengalahkan setiap intimidasi, akan membawa engkau menikmati janji-janji Tuhan. Bahwa kalau Tuhan berkata sudah selesai dan semua firman-Nya digenapi, maka tidak ada satu perkataan pun dalam firman Tuhan yang tidak digenapi dalam hidupmu ketika engkau percaya. Saudara, saya belajar ini cukup lama tentang iman. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, saya juga sulit saudara. Saya juga berhadapan dengan begitu banyak ujian. Tetapi ingat, tidak ada satupun intimidasi yang mampu mengalahkan iman orang benar. Amin. Seakan-akan saudara kalah, seakan-akan saudara tidak berdaya, seakan-akan saudara hancur, seakan-akan saudara tidak ditolong Tuhan. Tapi ingat baik, ketika saudara punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di tengah-tengah api, di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menemani mereka. Ada amin.
Di tengah-tengah pencobaan saudara, di tengah-tengah tantangan saudara, ada Tuhan yang mungkin saudara tidak lihat dengan kasat mata, tapi iman saudara berkata bahwa ada Yesus, ada Tuhan, Dia sudah mati buatku, Dia menerima aku tanpa syarat, ada jaminan otoritas, ada jaminan akan masa depan. Aku percaya bahwa di dalam tangan Tuhan aku akan aman, ada pengharapan, ada janji yang baru, aku akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Saudara, hari ini apakah imanmu telah runtuh karena intimidasi itu? Mari bangkitlah saudara, pegang janji Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, melangkahlah dengan iman. Intimidasi itu hanya membuat engkau berhenti, tetapi kalau engkau beriman, engkau akan maju terus. Mengapa? Karena ada Tuhan di depan yang menyertai engkau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menang atas intimidasi? Kita sudah tahu Tuhan katakan selesai. Maka sebagai anak Tuhan selain percaya, mari kita bertindak, melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, ada begitu banyak orang ketika masuk dalam intimidasi, dia kehilangan arah. Dia ngomel sana, dia ngomel sini, marah sana, marah sini, persalahkan ini, persalahkan itu. Bahkan saudara diambil jalan pintas dan mungkin jalan yang salah. Ada begitu banyak anak Tuhan ketika diuji tidak tahan uji. Ketika berhadapan dengan pilihan, dia memilih pilihan yang menurut dia baik. Saudara, terkadang dalam ujian Tuhan mau melihat action kita, tindakan kita. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia sedang mendorong kita bahwa don't be afraid. Jangan takut. Saudara, jangan takut. Maju. Bergerak. Bertindak. Saudara, seorang anak kecil dengan 5 roti 2 ikan. Dia maju menghadap murid-murid dan berkata, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata kepada Simon, Simon, jangan takut dengan kegagalanmu. Bergerak maju, lebih dalam lagi, tebarkan jalamu. Mungkin hari ini engkau sudah stuck, engkau berhenti. Engkau berkata tidak mungkin lagi. Tidak ada jalan keluar. Saudara, saya mau katakan, jikalau saudara pada posisi itu, intimidasi akan menang. Tapi ketika saudara percaya bahwa Yesus katakan sudah selesai, dan engkau moving, engkau maju, engkau bergerak, engkau bertindak dengan segala dayamu. Apa yang ada di tanganmu, engkau lakukan dengan iman, saudara. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Iman ditambah perbuatan, itu dahsyat saudara. Saya mau katakan hari ini, ketika engkau bergerak dengan Tuhan, sorga menyertai engkau. Ada amin. Jangan mengurung diri. Jangan terus menangisi keadaanmu. Jangan berkata, di mana keadilan? Di mana kebaikan Tuhan? Aku mengasihi Tuhan. Tapi mengapa Tuhan tidak peduli dalam hidupku? Berhenti saudara. Tuhan ingin saudara bangkit. Maju. Bertindak. Ketika Daud menghadapi intimidasi Goliat. Goliat datang dengan intimidasi kepada bangsa Israel. Bahkan Raja Saul dan seluruh tentara Israel penuh ketakutan terhadap intimidasi Goliat. Tapi Daud anak muda ini yang masih kemerah-merahan. Ya saudara, kemerah-merahan bukan seperti saya. Saya bukan kemerah-merahan lagi saudara. Kemerah-merahan mungkin seperti anak sulung saya. Daud masih umur belia, sekitar 17 tahun pada waktu itu. Dia kemudian berkata kepada Saul, saudara dengar baik, aku akan maju mengalahkan Goliat, orang yang tak bersunat itu. Sadis saudara. Luar biasa saudara.
Lalu dia melangkah. Dan saudara, langkah Daud, ini dia. Seorang diri, tetapi disertai Tuhan. Mungkin engkau minoritas. Tetapi waktu engkau disertai Tuhan, engkau mayoritas. Waktu engkau sendiri, engkau berjalan di dalam iman, dalam ketaatan, dalam kepercayaan, dan engkau disertai Tuhan, Goliat itu dikalahkan olehmu. Daud kemudian memenggal kepalanya. Daud seorang yang muda belia, mampu mengalahkan pahlawan Filistin yang luar biasa. Mengapa? Karena Daud berani maju. Mari maju dalam iman, mari maju dalam ketaatan, mari maju melangkah, mari buat sesuatu dalam hidupmu. Jangan merenungkan masa lalu yang indah dan berkata, aku mau pulang ke masa lalu. Saya mau katakan, saudara akan diikat di masa lalu. Tetapi kalau engkau mau bergerak maju, majulah. Maka engkau akan melihat destiny, tujuan yang Tuhan sudah berikan buatmu. Engkau akan melihat tanah Kanaan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Saudara, majulah untuk capai rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau sedang pacaran dihianati oleh pacarmu, sudahlah saudara, jangan tangisi dia. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidupmu. Kalau hari ini engkau kehilangan pekerjaan, sudahlah saudara. Jangan terus menerus berkata, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu. Itu berarti saudara, Tuhan ingin memberkati saudara lebih besar daripada sebelumnya. Ada amin. Jangan saudara. Jangan bersuka cita atas masa lalu saudara. Bersukacitalah atas kasih dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Dan yang terakhir ini dia. Kalau engkau mau menang atas intimidasi. Ketika engkau lihat Tuhan berkata sudah selesai. Ini dia. Yang sering kali kita lupa. Sederhana. Bersyukurlah atas keadaan yang engkau alami hari ini. Ada amin? Ketika intimidasi datang, orang yang bersyukur dia akan tahu, Tuhan, aku percaya di balik semuanya ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buatku. Aku tidak mau kecewa Tuhan. Aku tidak mau sakit hati Tuhan. Aku tidak mau berkata Tuhan tidak baik. Tapi aku mau bersyukur. Seperti yang dilakukan oleh Ayub, saudara. Iblis mendatangi dia dengan intimidasi, anaknya mati, seluruh hartanya habis. Bahkan teman-temannya datang untuk mempersalahkan dia. Tetapi Ayub, dia tertunduk dan dia berkata, terpujilah Tuhan. Aku lahir dalam keadaan telanjang, aku kembali dalam keadaan telanjang. Ayub tahu bahwa semua yang Tuhan izinkan ada kemuliaan di baliknya. Hari ini ada kemuliaan di balik COVID. Ada kemuliaan di balik persoalan rumah tanggamu. Ada kemuliaan di balik pekerjaanmu yang diambil. Ada kemuliaan di balik sakitmu. Ada kemuliaan di balik masalahmu. Saudara, Yesus menerima kemuliaan. Dia harus melalui via dolorosa. Perjalanan salib yang berat. Dia menerima kemuliaan. Kemuliaannya Yesus itu siapa? Saya dan saudara. Kembali ke tangan Yesus. Hari ini, mari menang atas intimidasi saudara. Apa yang sedang mengintimidasi saudara hari ini? Ingat, sudah selesai. Di salib Yesus berkata, lihat, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Tetelestai. Pandang salib itu. Imani perkataan Yesus itu. Dan kemudian percaya dengan sungguh-sungguh. Bertindak di dalam rencana Tuhan. Dan bersyukur untuk setiap keadaanmu. Maka apapun intimidasi, sekuat apapun engkau pasti menang. Karena Yesus bersama engkau. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya.